Hidup Jokowi! Teman-teman, ada dedengkot HTI yang ceramah, tetapi isinya kebencian, fitnah, kebohongan, kebulsitan, pencucian otak. Isi dari ceramahnya tidak lain adalah untuk mengajak orang-orang melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa Pak Jokowi. Coba kita dengarkan dedengkot yang pernah ditangkap polisi karena dianggap melakukan tindakan yang melawan hukum, ingin mengubah bentuk negara kita menjadi negara khilafah. Ada dua negara yang akan hilang dari peta dunia. Disebutlah nama Pakistan dan Indonesia. Sayangnya situasi itu tidak terbaca bahwa sesungguhnya hari ini Indonesia disebut dengan low citizen. Negara yang sudah hancur sebetulnya. Nah, satu kegoblokan dia itu yaitu menyebut low citizen. Katanya negara yang sudah hancur. Padahal maksudnya bukan low citizen ya. Karena dia goblok, nggak tahu ya. Maksudnya citizen lawsuit, mungkin begitu ya. Yang selama ini digembar-gemborkan oleh mantan-mantan jenderal itu untuk melakukan tuntutan terhadap negara karena dianggap negara melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, itu maksudnya ya. Tapi karena dia goblok makanya nyebutnya law citizen katanya. Yang kedua, saya mengajak semua yang hadir, mari kita pikirkan bahwa gerakan kita ini gerakan bola salju, gerakan snowballing. Kalau ini bisa kita lakukan sebagai bentuk refleksi. Ketika G30 SPKI hampir saja berhasil, maka kemudian turun satuan aksi yang luas. Saya mengingatkan pada bapak dan ibu-ibu, dulu kakak-kakak kita, senior kita, saya pikir kalau sedang berlangsung nggak usah cipika-cipiki dulu, dengerin. Karena ini kita akan mengarahkan bagaimana perjuangan kita. Jadi dia ini ceramah tetapi mengajak jamaahnya untuk bergerak, melakukan pergerakan-pergerakan yang dia istilahkan katanya seperti melawan gerakan PKI gitu. Dulu untuk membakar kantor PKI, itu mereka rapat 11 hari 11 malam. Kita datang tempatnya enak, adem, bisa pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini. Rasanya kita harus mencurigai garis yang kita ambil. Kenapa? Karena kita perlu masuk apakah acara kita hari ini akan menggedor daripada gelombang perlawanan di tingkat nasional. Kalau saya kok rasanya tidak. Mahasiswa saja dengan enaknya mendatangi saudara Gibran, kemudian ngomong yang nggak jelas, segala macam. Memang dari dulu sejak tahun 2014 dia ini selalu memfitnah Pak Jokowi ini, katanya PKI dia ini yang paling gencar berteriak-teriak bahwa Pak Jokowi itu PKI ini orangnya. Salah satunya ya. Karena dia orang HTI sehingga dia merasa bahwa orang yang tidak mendukung pergerakan mereka ini dianggapnya anti-Islam, dianggapnya komunis, dianggapnya sesat gitu. Jadi harus dilawan, harus dimatikan orangnya, harus diteror, harus difitnah begitu. Ini dia dari dulu, dari 2014. Dulu dia kolaborasi dengan Habib Rizik. Ya, dulu kolaborasi dengan FPI. Nah, sekarang mungkin tetap saja mereka berkolaborasi, hanya saja pihaknya Habib Rizik ini nggak mau terlalu muncul ke permukaan karena dia kan pendukung Pak Prabowo. Dia nggak enak juga kalau sekarang terlalu mendiskreditkan Pak Jokowi, nanti Pak Prabowo jadi tidak simpatik lagi dengan dia kan. Nah, yang dimunculkan orang-orang begini, yang mulut ember ini ngakunya ustadz, setiap ceramah itu ceramah di masjid, dia itu seolah-olah ustadz, padahal bukan. Dia itu dajjal teman-teman, bukan ustadz. Jadi di akhir zaman ini kita emang agak kesulitan membedakan antara ustadz beneran sama ustadz dajjal. Nah ini teman-teman harus tahu. Nah dia merasa bahwa saat ini tidak ada yang mendukung gerakan dia, gerakan orang-orang ini. Dia merasa bahwa mereka ini kalah set dengan orang-orang seperti kita yang membela kebenaran. Karena apa? Dia makin terpojok. Pasukan dia, martir-martir dia saat ini sedang berada di ujung tanduk. Untuk sebentar lagi modar ya di penjara. Siti Patipu, Roy Panci, dan pasukan mereka itu ya Fadilah, ada Kurnia, itu kan orang-orang HTI, FPI kan. Nah sudah berada di ujung tanduk, sebentar lagi akan masuk penjara. Nah dia merasa bahwa tidak ada lagi kekuatan yang mendukung mereka. Sampai dia menyebutkan mahasiswa ada yang bertemu dengan Mas Gibran, Mas Wapres. Karena tidak seperti dulu. Kalau dulu dia kan membawa bendera HTI, membawa bendera FPI, seolah-olah itu adalah pejuang-pejuang Islam. Dia kan berada mengkamuflasekan diri seolah-olah dia adalah pejuang Islam. Padahal dia tujuannya untuk mengobrak-abrik negara. Ya, menteror negara, menteror orang yang tidak mendukung mereka. Dan sekarang dia mulai putus asa. Karena martir-martirnya sudah menjadi terdakwa. Untuk yang kedua, yang ketiga adalah partisipasi generasi muda. Mungkin kepada kita, terutama teman saya Bu Mary, bagaimana kalau ada forum-forum seperti ini, hadirkan yang memang benar-benar pemuda yang usianya 17 sampai 25 tahun yang ngerti persoalan. Suruh datang, suruh ngomong. Karena bagaimanapun juga akhirnya kita akan dilihat sebagai kelompok orang-orang pensiunan. Orang-orang yang sebetulnya udah nggak, maaf ya, saya nggak bisa datang, saya kerja. Gitu. Kalau dalam Quran disebutkan infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah. Nah, kan dia bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis. Setiap ceramah seolah-olah dia itu orang benar gitu loh. Dia itu melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, seolah-olah padahal dajjal. Mengajak orang untuk membenci pemerintah, mengajak orang untuk membenci orang yang tidak bersalah, mengajak orang untuk memfitnah gitu loh. Yang selalu membawa-bawa nama PKI lah, apalah, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi.
Sementara dia nggak berani menyebut-nyebut nama Pak Prabowo, nggak berani. Dia dalam ceramah ini, ceramah tapi ini adu domba, ceramah untuk memprovokasi, ceramah mencuci otak. Ini Dedengkot HTI, teman-teman pasti kenal orang ini. Saya nggak mau nyebut namanya, nanti viral namanya disebut, ya kan? Kita sebut aja Dedengkot FPI, ya. Antek Dajjal, udah gitu aja. Yang keempat adalah operasi Trimulti, multi metode, multi strategi. Rasanya mungkin ada pembicaraan kecil tentang bagaimana pengalaman saya mengalami proses hukum. Saya mohon maaf ini agak tajam. Waktu itu pengacaranya ada 112 orang, tapi menjelang saya divonis kadang nggak ada sama sekali. Ya jelas saja pengacaranya mundur. Orang kejahatan kamu itu kejahatan luar biasa kok, ingin membubarkan negara, gimana? Pengacara juga nggak akan berani, bisa-bisa pengacaranya langsung dicabut itu izin dia sebagai pengacara, dicabut untuk beracara. Jelas saja mundur, modar. Makanya kamu jangan sok-sokan berjuang, tapi tujuannya untuk membubarkan negara. Emang kamu siapa? Gitu loh. Kayak di orang penting aja, siapa kamu? Kalau saya omongin dibilangnya saya nggak bersyukur. Ini juga persoalan. Sejauh mana bahwa kita mempunyai pemahaman bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini sedang mengalami satu situasi tertentu. Jadi menurut saya untuk beliau ini mesti ada orang yang betul-betul mendengar langsung, merekam langsung, punya catatan sebetulnya apa yang sedang dilakukan. Kalau saya menangkap, ini kan lucu nih, sen kanan belok kiri. Kita sedang mempersoalkan ijazah palsu. Tapi kan yang sedang diproses ini adalah pencemaran nama baik. Kawan dia goblok bener ya. Dia sebenarnya tahu bahwa kubu mereka ini FPI HTI yang ingin memperkarakan ijazah Pak Jokowi, kemudian melaporkan kepada polisi untuk disidangkan, ditolak. Kan dia tahu. Kenapa polisi menolak laporan mereka yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Karena jelas-jelas ijazah Pak Jokowi asli, gitu loh. Dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu di dalam laporan mereka. Jadi sekarang dia ini ingin mengulang cerita itu. Cerita itu diulang-ulang terus, bahwa mereka sedang berjuang ingin mengungkap kebohongan, tetapi justru mereka yang dipenjara, yang jadi pesakitan, kan begitu. Dia ingin mengulang-ulang itu, seolah-olah mereka itu adalah terzolimi, dikriminalisasi, kan begitu. Katanya sen kanan belok kiri. Gobloknya dia ini dan kelompok dia, orang-orang yang menggoblok-gobloki rakyat ini seperti ini. Karena apa? Bahasanya justru diputar-putar. Mereka yang memfitnah, mereka menuduh, tidak punya bukti, tapi mereka ingin dibela, mereka ingin diterima tuduhannya. Kan lucu. Penjahat kok pingin dibela. Jelas-jelas Pak Jokowi ijazahnya asli kok. UGM bilang asli. Kalau memang Pak Jokowi ijazahnya palsu, UGM pasti sudah marah duluan. Sudah dituntut Pak Jokowi. Jangan bilang bahwa UGM takut sama Pak Jokowi. Tidak. Sebagian besar rektor yang ada di UGM itu membenci Pak Jokowi. Makanya BEM UGM itu dibiarkan bebas berbicara untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Bahkan UGM mempersilahkan baliho besar-besar waktu itu mengatakan apa di situ? Tulisannya apa? Lulusan UGM yang paling memalukan adalah Joko Widodo. Benar nggak? Banyak yang nggak suka sama Pak Jokowi. Di UI juga begitu. Rata-rata dosen-dosennya tidak suka dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi membubarkan yang namanya budaya korupsi, budaya KKN, budaya suap, membubarkan cara-cara seperti itu. Ya, jadi mereka kesal. Orang-orang pintar yang ada di kampus-kampus itu kan bekerja sama dengan maling-maling. Pak Jokowi mengubah budaya itu. Mereka kesal, sakit hati. Akhirnya muncul dosen-dosen gila ya yang mendukung FPI HTI untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kan begitu. Giliran ada dosen yang baik yang mendukung Pak Jokowi, kalian kucilkan. Nah, saya tidak ingin mengajari forum, cuma bagaimana kita harus mempertegas bahwa Jokowi itu tidak ada lagi alasan kecuali dia harus ditangkap dan dia harus dihukum mati. Dan saya sering bilang dia harus dihukum 17.000 tahun penjara. Orang gila. Apa salah Pak Jokowi sampai Pak Jokowi harus dihukum mati? Gila sarap sinting ini orang. Teman-teman, ya makanya Uri Baret itu berani ngomong begini-begini karena didukung oleh orang-orang gila model begini. Orang gila didukung oleh orang gila, ya kelompok gila didukung oleh orang-orang gila begini. Akhirnya mereka berani berkata-kata di luar dari logika. Pak Jokowi salah apa harus dihukum mati? Pengedar narkoba, koruptor, sudah melakukan apa Pak Jokowi? Hah? Jangan gila kamu. Ya, kamu pikir rakyat ini mau menerima segala ocehan kamu? Rakyat ini sudah muak dengan sepak terjang mantan-mantan pengurus FPI, HTI. Udah 4 kita. Jadi jangan kamu adu-adu terus ya. Kesabaran kami juga ada batasnya loh. Sindirannya tidak dalam bentuk marah, tidak dalam bentuk emosional. Karena dialah yang merusak meritokrasi, yang merusak moral bangsa dengan kepres
yang mengeluarkan pembagian kondom. Mana ada kepres tentang itu, pembagian kondom. Bahkan sudah dijelaskan di websitenya Kementerian Kesehatan bahwa program pembagian kondom itu bukan bagian dari program Kemenkes. Apalagi kepres. Presiden tidak mungkin membuat kepres itu nomor berapa kepresnya. Jangan asal bacot kamu. Tukang fitnah kamu. Nih baca nih matamu nih. Ya, biar melek nih matamu nih. Ini berita tahun 2012. Tidak ada program bagi-bagi kondom. Jidatmu itu dikondomin tuh. Kopong nggak ada isinya. Dialah yang melakukan pelarangan, bahkan memerintahkan kepada Pak Gatot Nurmantio untuk membakar seluruh dokumen PKI A, B, C di seluruh Indonesia. Fitnah lagi, seolah-olah Pak Presiden memerintahkan Pak Gatot memusnahkan dokumen PKI. Nggak ada. Baca ini matamu tuh, jangan picak kamu itu. Membodohi masyarakat kamu, membohongi rakyat kamu. Ini yang dengerin ceramah dia, manggut-manggut juga goblok semuanya itu. Apalagi yang tepuk tangan itu waktu dia bilang katanya harus dihukum mati nih. Harus dihukum mati, tepuk tangan. Orang goblok semuanya itu, percaya aja bullshitnya dia. Kamu percaya tukang-tukang fitnah, percaya ante-ante dajjal, ngikut kamu sama dia nanti, ya, bersama dajjal di akhir zaman. Jadi kebangkitan PKI dengan lewat Jokowi ini bukan iseng-iseng, serius. Nah, cuma persoalannya menyebut kata-kata PKI ulang itu mengalami kalis. Apalagi di kalangan anak muda, PKI lagi, masih emang ada. Padahal saya sudah bisik tadi pada Pak Ustadz Bahaudin. Mungkin buat bapak-bapak tentara, baik Angkatan Darat atau Udara, sekarang ini ada yang namanya LKI. Liga Komunis Indonesia ini adalah komunis golongan F, G, dan H. Mengarang indah. Liga Komunis Indonesia. Nggak ada. Liga Komunis Indonesia itu nggak ada, teman-teman. Ya, ini cuma bacot dia doang. Tahu nggak kepanjangan dari LKI apa? Nih. Lembaga Kompetensi Indonesia. Lembaga Kajian Indonesia. Lembaga Kanker Indonesia. Lembaga Keuangan Internasional. Ada nggak kepanjangan Liga Komunis Indonesia? Apalagi grade A, grade B. Bacot dia doang itu, ngarang-ngarang dia itu, ya. Kalau emang ada komunis di Indonesia, ya biar saja dia berkembang. Komunis juga bagus kok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajari tentang komunis. Bagaimana ideologi komunis ini bisa bermanfaat buat rakyat. Supaya sama rata, sama rasa antara pejabat dengan rakyat. Makanya dulu khalifah-khalifah di zaman Rasulullah hidupnya miskin, hidupnya susah, sama seperti rakyatnya. Karena di zaman dulu tidak ada negara yang kaya. Ya, mereka kekayaannya hanya dari hasil berjualan dan pajak. Sehingga yang bisa menikmati itu ya negara secara keseluruhan. Tidak boleh ada pejabat yang kaya, kemudian rakyatnya miskin, tidak boleh. Makanya diterapkan ideologi komunis itu. Komunis sosialis di zaman Rasulullah itu. Hanya saja di tahun 65 di negara kita, karena terjadi kejadian luar biasa dari partai komunis, sehingga istilah komunis ini seperti momok yang menakutkan. Karena apa? Karena orang-orang pintar tidak memberitahu ini kepada rakyat. Jadi seolah-olah kita tuh anti bener dengan komunis. Padahal negara-negara komunis di luar sana maju, lebih maju dari negara kita. Lihat Korea, lihat Cina itu maju. Rusia, kalian bangga-banggakan Rusia. Ideologinya apa? Komunis. Nah itulah, khususnya pengikut FPIH Timur. Kegoblokan kalian itu, karena nggak rajin baca gitu. Dan kalian mau jadi goblok-goblokin sama orang ini.